Sampai kapan Yesus segala beban hidupmu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini di channel ini untuk saya kembali berbagi firman Tuhan kepada kita sebagai pertumbuhan iman kita dan dorongan kepada kita untuk tetap mencintai firman Allah. Kiranya kita boleh bangun di pagi hari ini dalam keadaan yang baik, keadaan sehat dan tentunya sukacita. Mari sambut hari ini dengan penuh sukacita dan berserahlah kepada Tuhan dan nikmati kasih dan anugerahnya bagi hidup saudara, keluarga dan keluarga besar kita semuanya tentunya. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Firman Tuhan tertulis kepada kita di pagi hari ini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, biasanya kalau kita mau mengerjakan sesuatu atau kita bekerja di bidang tertentu, kalau bidang itu, pekerjaan itu sangat cocok dengan peran kita, sangat pas dengan kita, maka kita bisa pastikan pekerjaan itu akan tuntas. Tetapi jika pekerjaan itu diberikan kepada kita dengan sebenarnya kita bukan basic kita itu, kita tidak mampu, namun kita dipaksa dan memang kita tidak punya niat untuk mengerjakan tugas seperti itu, barangkali tidak akan tuntas hasilnya walaupun kita bekerja di situ. Tetapi kalau kita tidak sesungguh-sungguh, tidak serius mengerjakan pekerjaan itu, maka semuanya sia-sia, saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudara, firman Tuhan di pagi hari ini kepada kita, bagaimana supaya apapun yang kita kerjakan itu berhasil. Maka Paulus katakan, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Dalam setiap pekerjaan yang kita kerjakan setiap hari, kita anggap kita bekerja untuk Tuhan. Tuhan sebagai majikan kita, saudara-saudara yang terkasih. Kalau kita hidup di dunia ini, kita bekerja mungkin di satu perusahaan, di sekolah sebagai guru, dimanapun kita bekerja, atau kita mungkin berperan sebagai suami, kita berperan sebagai istri, kita mungkin berperan sebagai anak-anak, kita berperan sebagai mertua. Tugas kita, peran kita, saudara-saudara, yang kita kerjakan itu setiap hari, kita kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Seakan-akan kita melakukan itu semuanya kepada majikan kita, dan majikan kita itu adalah Tuhan, saudara-saudara. Ini himbauan positif, semangat dan dorongan kepada jemaat di Kolose yang saat itu sedang mungkin saja simpang siur dan saling bersungut-sungut. Dalam perikop ini kita melihat ada satu perikop dalam teks ini dikatakan hubungan antar anggota-anggota rumah tangga. Bagaimanakah seorang istri tunduk kepada suaminya dan sebaliknya? Bagaimanakah seorang suami juga mengasihi istrinya? Bagaimanakah mungkin juga seorang anak-anak menaati orang tuanya? Bagaimana juga seorang hamba-hamba yang dipekerjakan di rumah tertentu, dia taat kepada tuannya yang memperkerjakan dia. Nah, saudara-saudara, tentu peran ini berbeda-beda. Tentu pekerjaan kita ini berbeda-beda dan ada kesulitan di dalamnya. Nah, bagaimana seorang Kristen, anak-anak Tuhan, mengerjakan peran ini dengan sukacita? Mungkin agak berat ya. Setiap peran kita mungkin agak ribet. Mungkin bagi kita yang baru pertama sekali menjadi kepala rumah tangga, mungkin sudah bertahun-tahun, namun kita tidak berhasil, kita sepertinya berat. Ya, mari kita belajar. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lakukan semua itu dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kita. Tidak ada orang sempurna di dunia ini, saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kita mengerjakan peran kita itu dengan sukacita? Kita tahu kelemahan kita. Namun dari kelemahan kita itu kita berusaha. Karena kita bekerjanya untuk Tuhan. Orang yang memposisikan di hidupnya bahwa bekerja untuk Tuhan, maka dia akan sungguh-sungguh karena Tuhan majikannya. Ini juga di dalam pelayanan, saudara-saudara. Bagaimana kita menjadikan pelayanan kita itu menjadi pekerjaan mulia yang sebenarnya kita bekerja untuk Tuhan.
Walaupun yang kita layani adalah jemaat, yang kita layani adalah orang-orang yang mungkin membenci kita, orang-orang yang sinis dengan kita, orang-orang yang mempersulit pelayanan kita, saudara-saudara. Tapi kita bekerja untuk Tuhan, karena Tuhan akan memperhitungkan itu semuanya sebagai upah, saudara-saudara. Itulah yang ada di 24 ayat 24, saudara-saudara. Ini semua yang kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Tuhan katakan, Paulus katakan bahwa itu akan ditentukan sebagai upah bagi kita. Mungkin hari ini kita bekerja tidak diperhitungkan oleh orang mempekerjakan kita. Tapi semangat yang harus kita imani, saudara-saudara, apa yang kita kerjakan dengan sepenuh hati, kalaupun kita tidak terima hasilnya, ingat, upah kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Ini yang harus menjadi semangat bagi kita, saudara-saudara, di pagi hari ini. Bagaimanakah orang Kristen harus memahami bahwa setiap pekerjaan, setiap perannya, setiap tugasnya itu dikerjakan dengan penuh sukacita. Segenap hati artinya betul-betul sungguh-sungguh. Ada kemauan, ada semangat untuk mengerjakan A dan B dan C. Walaupun banyak pekerjaan kita, tapi kalau fokus kita, pekerjaan yang saya lakukan itu hanya melayani Tuhan, maka semuanya itu akan membawa kita untuk tetap semangat mengerjakannya. Adakah pekerjaan yang hari ini tidak bisa menghasilkan uang? Adakah pekerjaan yang saudara kerjakan akhirnya saudara tidak mendapatkan apa-apa? Mungkin saudara punya pengalaman. Saudara bekerja namun tidak dapat apa-apa. Seperti yang saudara kerjakan itu adalah sia-sia. Orang tidak menghargai jerih payah saudara. Tapi saya mau katakan semangat kepada saudara hari ini, bahwa jangan putus asa dengan apa yang Anda kerjakan. Kalau saudara dipekerjakan pada hasil, pada pekerjaan tertentu, lalu mungkin tidak dihargai, ingat, kalau yang kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, Tuhan menjadikan itu sebagai upah besar kita di surga. Dan itu sudah dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam pelayanan yang ia kerjakan selama pelayanan. Di penjara pun ia tidak dapat apa-apa, saudara-saudara. Tetapi ketika ia menyurati jemaat-jemaat tertentu, itu dihitung sebagai upahnya yang luar biasa dari Tuhan, saudara-saudara. Mari melalui firman Tuhan ini, dorongan kepada kita, semangat kepada kita. Mari kerjakan apapun, saudara-saudara. Kerjakan bentuk pekerjaan apapun yang dipekerjakan kepada kita dengan sukacita. Kita nggak usah bersungut-sungut, karena kalau kita bersungut-sungut itu akan menunda ketuntasan daripada pekerjaan itu. Tapi kalau kita dengan sukacita, terima dengan sukacita, terima dengan kita minta kemampuan dari Tuhan untuk kita sanggup mengerjakan itu. Kita percaya, saya percaya bahwa kita pasti melakukan itu dengan tuntas. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh ulet, ya, yang senantiasa tuntas, yang senantiasa dipakai Allah luar biasa di setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan, menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah Tuhan. Terima kasih waktu yang saudara berikan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa esok hari. Tuhan dimuliakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.